Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Pandu Arya Saputra. Izinkan saya di sini sebagai moderator sekaligus memandu jalannya presentasi pada kelompok 2 dalam mata kuliah Moneter Polis. Dan selayaknya di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari saya sendiri. Yang kedua ada rekan saya yaitu Adelia Umar, dan yang terakhir yaitu ada rekan saya Tiana Oktaviani. Oke, baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan dan menjelaskan sub-subbab yang ada pada pembahasan mata kuliah Moneter Polis. Baik, pada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Umar, NPM 1951002447 dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan membacakan materi bab 3, yaitu tentang lembaga keuangan, tentang struktur finansial. Struktur finansial atau sering juga disebut struktur keuangan dapat diartikan sebagai cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula pertimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan modal sendiri. Sedangkan Weston dan Copeland 1997 mengartikan struktur keuangan sebagai cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdapat dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Dalam pengelolaan bidang keuangan, salah satu unsur yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Manajemen dihadapkan pada suatu keputusan penting dalam masalah pemenuhan kebutuhan dana dari berbagai macam sumber alternatif yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing dan dari luar perusahaan atau external financing. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dari dalam perusahaan. Akan tetapi, ada kalanya kebutuhan dana sudah semakin meningkat karena pertumbuhan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan harus menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa hutang maupun berupa ekuitas. Apabila perusahaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan menggunakan hutang saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan risiko keuangan perusahaan akan semakin meningkat. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan dituntut untuk menetapkan suatu keseimbangan finansial antara aktiva dan pasifa yang dibutuhkan. Perimbangan dalam aktiva, baik secara absolut maupun relatif, akan tampak pada struktur kekayaan. Sedangkan pertimbangan dalam pasifa, baik secara absolut maupun relatif, akan tercermin pada struktur finansial. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya dalam melakukan keputusan pendanaan. Untuk itu, dalam penetapan struktur keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Weston dan Brigham menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan perusahaan, yaitu pertumbuhan penjualan, stabilitas penjualan, struktur saingan, struktur aktiva, sikap manajemen, dan sikap pemberi pinjaman. Menurut Weston dan Copeland pada tahun 1997 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keuangan dari perusahaan adalah tingkat pertumbuhan penjualan, stabilitas arus kas, karakteristik industri, struktur aktiva, sikap manajemen, dan sikap pemberi pinjaman. Selanjutnya dalam penelitiannya F. Mikhail dan W.H. Jones pada tahun 1979 dan Sartono pada tahun 1994 mengatakan bahwa variabel lain yang mempengaruhi struktur keuangan adalah ukuran perusahaan, kelas industri, operating leverage, risiko bisnis, dan profitabilitas kebijakan dividen.
Indrio dan Basri pada tahun 1992, ada dua risiko usaha sebagai akibat penggunaan hutang adalah sebagai berikut. Pertama, pertambahannya hutang dalam struktur keuangan akan menaikkan beban tetap yang berupa bunga. Terdapat kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar beban tetapnya sehingga terancam terjadinya kebangkrutan. Kedua, resiko makin kecil bagi keuntungan bagi pemilik modal dikarenakan semakin besarnya bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pinjaman. Berdasarkan pada hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kebijakan dalam menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan akan dibelanjai dengan modal sendiri atau dengan hutang. Zanariah pada tahun 1998 dalam penelitian yang berjudul Variabel-variabel yang mempengaruhi struktur keuangan serta pengaruh struktur keuangan terhadap return on equity pada perusahaan produk metal yang go public di Bursa Efek Jakarta, di mana variabel dependen adalah struktur keuangan dan variabel independennya terdiri dari cash flow, variabilitas pendapatan, struktur aktiva, ukuran perusahaan, return on investment, dan beban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap struktur keuangan. Namun secara parsial, beban pajak yang tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur keuangan. Firdiansyah tahun 1998 melakukan penelitian tentang analisis beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan pada industri properti yang go public di Bursa Efek Jakarta. Dengan variabel dependen struktur keuangan dan variabel independen terdiri dari struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, operating leverage, return on investment, dividend payout ratio, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap struktur keuangan perusahaan. Secara parsial, variabel independen yang berpengaruh adalah variabel struktur aktiva, return on investment, ukuran perusahaan. Di antara ketiga variabel tersebut, yang paling dominan pengaruhnya terhadap struktur keuangan adalah struktur aktiva. Oke, baik. Lanjut ke poin kedua pada bab 3 ini, yaitu krisis finansial. Dalam istilah krisis finansial digunakan untuk berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan yang sebagian besar kehilangan nilai mereka. Pada abad ke-19 sampai 20, banyak krisis finansial berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Situasi lain yang sering disebut sebagai krisis finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oktaviana, NBM 1951020466, kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi industri perbankan. C. Industri perbankan pertama kali diperkenalkan oleh Hindia Belanda tahun 1828 untuk memperlancar perdagangan hasil bumi di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Seiring dengan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia setelah kemerdekaan, membuat bank milik Hindia Belanda menjadi bank swasta dan bank pemerintah dengan sistem konvensional. Hingga saat ini, jenis industri perbankan di Indonesia berbagai atas bank sentral yang dimiliki oleh negara, bank umum yang melakukan aktivitas operasinya secara konvensional dan syariah, dan bank pengkreditan rakyat yang tidak memberikan jasa dalam pembayaran, hanya berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam penelitian ini, ada dua jenis perbankan yang diteliti, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memiliki kegiatan usaha yang berorientasi pada pembayaran bunga, sedangkan bank syariah berorientasi pada prinsip syariah tanpa bunga. Dan berdasarkan jenisnya, bank syariah ini terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan syariah. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menerapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system dan mendorong pangsa pasar bank syariah yang luas sesuai dengan
cetak biru perbankan syariah. Mungkin cukup itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Mungkin cukup itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.